Selamat pagi semuanya, selamat pagi juga saya ucapkan kepada Ibu Esther Lomba, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Jessica Frisilia dari kelas 1 Pak 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai supply chain management pada perusahaan Samsung. Terima kasih. Supply chain management merupakan bagian penting dalam industri manufaktur. Dalam industri manufaktur, SCM memiliki kegiatan-kegiatan utama yaitu merancang produk baru, merencanakan produksi dan persediaan, melakukan produksi, kegiatan pengiriman, dan juga pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku atau material merupakan aktivitas yang penting di dalam sebuah industri. Oleh karena itu, prosedur kerja dalam pengadaan bahan baku haruslah memiliki struktur kerja yang jelas, sehingga mampu efektivitas dan efisiensi kerja dapat terpenuhi. Definisi supply chain management. Yang pertama yang akan kita bahas adalah supply chain. Supply chain merupakan kegiatan atau usaha yang melibatkan semua pihak, baik yang memproduksi ataupun yang menghasilkan barang atau jasa, mulai dari produsen atau supplier bahan baku sampai pada konsumen akhir. Kemudian, supply chain management merupakan tinjauan secara menyeluruh dan utuh akan aliran barang-barang jasa maupun uang, meliputi proses produksi mulai dari bahan-bahan baku sampai pada pengecer hingga konsumen akhir. Kegiatan ini meliputi fungsi pembelian tradisional ditambah kegiatan-kegiatan lainnya yang penting bagi hubungan antara pemasok dengan distributor. Supply chain management biasanya meliputi pengangkutan, pentransferan kredit dan tunai, pemasok, distributor dan bank, utang dan piutang, pergudangan, pemenuhan pesanan, dan pembagian informasi mengenai ramalan permintaan, produksi dan kegiatan pengendalian persediaan. Konsep dasar supply chain management yang pertama yaitu supplier. Jaringan yang bermula dari sini merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Yang kedua adalah manufacturer. Rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua, yaitu manufacturer atau plants atau assembler atau fabricator atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembling, merakit, mengkonversikan, ataupun menyelesaikan barang. Yang ketiga distributor. Barang yang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufacturer sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Yang keempat retail outlet. Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Dalam supply chain management terdapat 5 strategi yang dapat dipilih perusahaan untuk melakukan pembelian kepada supplier. Yang pertama banyak pemasok. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Yang kedua sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan menggadangkan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit. Yang ketiga vertical integration, artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Yang keempat, Kairetsu Network. Kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Dan yang terakhir, perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat yang diperlukan. Dalam mengelola rantai pasokan memerlukan suatu proses, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi rantai pasokan. Tujuan manajemen rantai pasokan adalah dengan menyelaraskan permintaan dan penawaran seefektif dan seefisien mungkin. Menurut Stevenson, masalah-masalah utama dalam rantai pasokan terkait dengan menentukan tingkat outsourcing yang tepat, mengelola pembelian atau penggadaan suatu barang, mengelola pemasok, mengelola hubungan dengan terhadap pelanggan, mengidentifikasi masalah dan merespon masalah dengan cepat, dan yang terakhir adalah mengelola resiko.
Selanjutnya, topik yang akan kita bahas adalah mengenai supply chain management pada perusahaan Samsung. Samsung Group merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia. Didirikan pada tanggal 1 Maret 1938 di Daegu, Korea Selatan. Perusahaan ini beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul. Samsung adalah salah satu konglomerat Korea Selatan terbesar yang bermulai sebagai perusahaan ekspor pada 1938 dan dengan cepat berkembang ke bidang lainnya. Sekarang ini, Samsung beroperasi di 6 bidang bisnis, yaitu telekomunikasi, peralatan rumah tangga digital, media digital, LCD semikonduktor, dan kendaraan bermotor termasuk alat berat. CEO perusahaan Samsung dari tahun 2018 hingga sekarang yang pertama adalah Kim Ki-nam, Kim Hyun-suk, dan Koh Dong-jin. Perusahaan Samsung memiliki prinsip bisnis. Yang pertama, mereka mematuhi standar hukum dan etika. Mereka mematuhi semua peraturan negara dan masyarakat regional lain, menghormati sistem persaingan pasar dan bersaing secara adil. Samsung menjaga budaya organisasi yang bersih. Yang ketiga, mereka menghargai pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Samsung membentuk hubungan dua arah berdasarkan kepercayaan dengan mitra bisnis dan kolaborator strategis. Mereka mengutamakan pertumbuhan kolektif dan berusaha untuk memperkuat daya saing melalui dukungan yang etis dan sah. Yang keempat, Samsung peduli terhadap lingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Samsung mematuhi standar internasional mengenai keselamatan, tindakan terkait, dan undang-undang di bawahnya serta peraturan internal. Dan yang terakhir, mereka adalah warga perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Mereka menghormati hukum, budaya, dan nilai masyarakat regional serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup. Samsung berusaha keras untuk mencapai daya saing biaya serta efisiensi operasional melalui manajemen rantai pasokan strategis sambil tetap mempertahankan fokusnya pada keberlanjutan. Strategi manajemen rantai pasokan perusahaan didasarkan pada 5 kriteria penting. Mereka adalah daya saing biaya, kapasitas sumber daya manusia, pengiriman tepat waktu, respon terhadap resiko, dan daya saing pemasok. Jaringan pemasok Samsung memiliki 2.500 pemasok dari seluruh dunia. Ini adalah pemasok yang menyediakan bahan baku, komponen produk, serta peralatan. Sebagian besar jaringan pemasok Samsung berlokasi di negara-negara termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Vietnam, serta Inggris. Supply chain management semakin dikenal dengan cara strategis untuk menginovasi seluruh operasi bisnis perusahaan serta perencanaan dan pelaksanaan. Samsung adalah salah satu perusahaan yang telah mengembangkan metodologi supply chain management sistematis menggunakan Six Sigma dan menerapkannya pada proyek supply chain management dan aktivitas terkait. Six Sigma telah menjadi pendorong utama bagi kesuksesan grup. Pimpinan grup memproklamasikan penerapan pendekatan inovasi bisnis yang disebut manajemen baru pada 1993. Seiring dengan pergerakan kualitas dalam industri, manajemen baru berevolusi dari jaminan kualitas produk awal, tetapi kemudian mengalihkan fokusnya untuk memasukkan kualitas keseluruhan proses bisnis yang merupakan dasar pemikiran di balik Six Sigma. Tim bisnis supply chain management pada perusahaan Samsung memiliki pendekatan Six Sigma. Yang pertama, General Electric. Elemen kunci dari pendekatan General Electric terhadap Six Sigma adalah menyesuaikan metodologi yang mendasari dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik unit bisnisnya. Yang kedua, DuPont. DuPont menggabungkan prinsip Six Sigma dengan model Supply Chain Operation Preference yang mencakup 5 proses manajemen inti, termasuk rencana, sumber, pembuatan, pengiriman, dan pengembalian. Dan yang ketiga, Honeywell. Honeywell dipilih karena aplikasi ekstensif metodologi Lean yang telah menjadi alat utama dalam implementasi Six Sigma. DMAF merupakan singkatan dari Define, Measure, Analyze, Enable, dan Verify.
DMAF merupakan pendekatan yang digunakan dalam upaya peningkatan dalam operasi supply chain management pada perusahaan Samsung. Masing-masing pendekatan prinsip desain yang memandu proyek supply chain management Six Sigma melalui semua tahapan adalah optimal global. Semua ide perbaikan harus sejalan dengan tujuan global daripada lokal. Proses KPI mengikuti model Supply Chain Operation Reference dan digunakan untuk menentukan tujuan dan memantau proses untuk mengelola tujuan rencana perbaikan. Yang ketiga, sistematisasi dipandang sebagai komponen kunci dari inisiatif supply chain management pada perusahaan Samsung. Dan yang terakhir, 5 parameter desain, keyakinan yang mendasarinya adalah bahwa setiap perubahan keorganisasi memerlukan pendekatan multisegi yang komprehensif. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penerapan supply chain management pada perusahaan Samsung adalah upaya dan investasi Samsung ternyata membuahkan hasil. Program Six Sigma Supply Chain Management telah menghasilkan spesialis supply chain management yang berkualifikasi tinggi dan berbakat, yang saat ini melatih metodologi untuk anggota lain dalam organisasi mereka dan memimpin proyek supply chain management. Upaya Samsung untuk optimalisasi global terus berlanjut dan supply chain management Six Sigma diharapkan memainkan peran yang memungkinkan. Demikian presentasi yang dapat saya bawakan mengenai supply chain management pada perusahaan Samsung. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun masih ada materi yang masih kurang. Terima kasih.